Halo semua, selamat datang kembali di channel pembelajaran ini. Kali ini kita akan membahas materi pekan kelima tentang valuasi dari debt, gitu ya. Tapi sebelum kita bahas materi tersebut, saya ingin mengajak kepada kita semua, gitu, untuk refresh, gitu ya. Merefresh dalam artian kita melihat apa yang sudah kita pelajari di 4 pertemuan sebelumnya, dan juga apa yang akan kita pelajari di 3 pertemuan setelahnya, gitu ya, dari pertemuan ke-5 ini, ke-6 dan ke-7 sebelum UTS, untuk melihat keterkaitan materi-materi yang dibahas di masing-masing pertemuan itu. Nah, ini penting karena biasanya sharing dari teman-teman yang belajar manajemen keuangan itu, salah satu kesulitan di dalam memahami materi manajemen keuangan itu adalah tersesat gitu di dalam usaha untuk memahami materi-materi yang ada di manajemen keuangan. Hal ini memang bisa dimaklumi, gitu ya, karena memang materi-materi di mata kuliah ini itu bisa dibilang mirip, tapi sebenarnya beda. Kalau mau dibilang beda, tapi juga mirip, begitu. Nah, itu yang membuat banyak yang tersesat dan kemudian bingung ketika ada soal atau ada pertanyaan, ini rumus mana yang dipakai, ini pemahaman mana yang dipakai. Nah, sebelum tersesat lebih jauh, gitu ya, bercanda nih, kita kan butuh map, gitu ya, kita butuh GPS, gitu, kita butuh kompas, kita butuh peta, kita sekarang berada di mana, apa yang sudah dilalui dan apa yang akan dilalui setelahnya, dan koneksinya atau hubungannya satu dengan yang lain. Maka saya coba buatkan map, atau ya boleh dibilang map, gitu ya, peta itu seperti ini. Jadi manajemen keuangan itu intinya, ya, ini perlu diingat karena sebenarnya inti dari belajar manajemen keuangan itu cuman dua ini. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama, yaitu kita akan melakukan evaluasi, gitu ya, atas keputusan investasi yang akan kita jalankan, dan berpikir atau mencari cara bagaimana cara kita membiayai investasi yang sudah kita putuskan. Sudah, ini inti dari manajemen keuangan. Nah, ini kita harus benar-benar garis bawahi. Nah, untuk bisa melakukan evaluasi dan untuk bisa raising fund, gitu ya, untuk bisa mencari pembiayaan atas keputusan investasi itu, kita diminta untuk belajar teori-teori dan praktek-praktek dalam rangka menjawab dua pertanyaan ini. Maka teori-teori tersebut antara lain yang kita pelajari adalah, di dalam pertemuan pertama kita belajar tentang firms and financial market, dari mana memperoleh pendanaan, perusahaan investasi apa yang bisa memberikan pendanaan, perusahaan investasi tersebut dapat pendanaan dari investor mana saja, dan lain sebagainya. Ini nanti bisa dilihat di sana. Termasuk di pertemuan pertama itu juga kita membahas tentang prinsip dasar manajemen keuangan, gitu ya. Antara lain time value of money, risk return, cash flow, market prices information, reflect information, gitu ya, dan incentive to individual. Nah, dari 5 prinsip dasar ini kemudian didalemi lagi, gitu ya, penggunaannya di pertemuan ketiga dan pertemuan keempat. Di pertemuan ketiga kita bicara tentang time value of money, itu detail dari prinsip yang pertama, dan kemudian di pertemuan keempat belajar tentang risk and return trade off, itu kita mendalami yang kedua, gitu ya. Dah, sampai sini kita balik lagi ke tujuan kita belajar manajemen keuangan, untuk melakukan evaluasi investasi dan
mempelajari dari mana pembiayaan itu diperoleh. Nah, yang kita pelajari di 3 pertemuan atau di pertemuan pertama, kedua, dan ketiga ini disebut atau kita bisa bilang sebagai fondasi, gitu ya, fondasi kita untuk belajar manajemen keuangan. Nah, terus kemudian kita melangkah ke sini. Ketika kita mendiskusikan atau membahas tentang evaluasi investasi dan bagaimana mendapatkan pembiayaan atas investasi, maka di dalam ilmu manajemen keuangan atau finance itu selalu ada 2 cabang utama, yaitu yang namanya corporate financing dan project financing. Ini tidak ada di buku gitu ya, jadi kita elaborasi sendiri ini pemahaman ini. Yang disebut dengan corporate financing itu adalah bagaimana kita melakukan evaluasi investasi gitu ya di satu perusahaan. Evaluate investment in a company and raising capital, find capital to fund company. Jadi di sini kata kuncinya adalah company. Di dalam level company, perusahaan gitu ya. Sedangkan kalau di project financing itu kita melakukan evaluasi investasi dan memperoleh pembiayaan bukan di level company tapi di level project. Di level project. Sebagaimana kita ketahui, company itu ketika melakukan kegiatan operasionalnya dia akan punya project-project gitu ya, punya kegiatan-kegiatan yang spesifik, membuat atau membuka cabang, membuka pabrik di daerah tertentu, berinvestasi, membeli mesin baru, itu semua kan project. Nah, semua project ini dilakukan dalam rangka kegiatan operasional perusahaan. Jadi kalau mau disimpulkan gitu ya, coba disederhanakan, corporate financing ini kita lebih berbicara tentang makronya gitu ya, di level perusahaan. Sedangkan di project financing ini kita bicara tentang mikronya, yaitu di level proyek-proyek. Begitu. Nah, ini kunci berikutnya yang harus kita pahami. Nah, berikutnya kalau kita sudah mengetahui tentang hal ini, kita bisa melangkah ke tahapan berikutnya, di mana ketika kita membicarakan tentang corporate financing, berbicara tentang mengevaluasi investasi dan memperoleh pembiayaan di level perusahaan, maka kita punya rumus dasar akuntansi itu ya, aset sama dengan debt plus equity. Kan begini, bagaimana cara kita melakukan evaluasi terhadap keputusan investasi aset gitu ya, yang dibiayai dari debt plus equity. Bagaimana kita melakukan penilaian debt itu didiskusikan di pertemuan kelima yang nanti kita akan bahas. Terus kemudian bagaimana kita melakukan evaluasi dan melihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembiayaan modal ekuitas, itu kita pelajari di pertemuan ke-6. Berikut juga bagaimana ketika debt dan equity ini kemudian jadi satu kesatuan di sisi pembiayaan gitu ya, untuk membiayai aset. Itu kita pelajari di menganalisis laporan keuangan yang kita bahas di pertemuan kedua. Gitu ya. Jadi pertemuan kelima, keenam, kedua ini berbicara tentang corporate financing. Berbicara tentang evaluasi investasi dan pembiayaan investasi di level company. Berikutnya, yang project financing. Project financing itu tadi kita berbicara di level yang lebih mikro, di level yang proyek-proyek gitu ya. Nah, untuk mengevaluasi investasi di level proyek, untuk mencari apakah pembiayaan tertentu itu cocok dengan stream cash flow proyek, itu kita akan berbicara atau akan bahas secara detail di pertemuan ke-7. Namanya adalah investment decision criteria. Ada NPV, IRR, payback period, dan seterusnya. Nanti kita bicara detail di sana. Nah, inilah kalau mau kita rangkum menjadi map atau menjadi peta dalam kita belajar manajemen keuangan di
tengah semester yang pertama. Dengan memahami konsep atau peta dasar ini, harapannya kita tidak bingung gitu ya, tidak lost, tidak tersesat ketika kita sedang memahami konsep-konsep yang ada di manajemen keuangan, dan kemudian bisa menerjemahkan konsep-konsep itu ke dalam praktek realnya seperti apa. Atau kalau kita tidak usah muluk-muluk gitu ya, dalam tahapan yang paling dekat ini adalah bisa mengerjakan atau bisa menyelesaikan ujian tengah semester manajemen keuangan dengan baik. Mungkin demikian uraian tentang peta manajemen keuangan paruh pertama gitu ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.